Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan menembus pasar dunia. Unit 1, bersatu untuk keberhasilan. Berikut pembahasannya. Unit 1, bersatu untuk keberhasilan. Suatu negara tidak mungkin mengatasi permasalahan ekonominya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Sebagai contoh, kita membutuhkan sarana komunikasi seperti handphone, tapi belum mampu memproduksinya sendiri, sehingga kita harus mengimpor dari negara lain. Begitu pula dengan beras. Walaupun Indonesia merupakan negara produsen beras terbesar ketiga di dunia, namun Indonesia masih saja memerlukan impor beras dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah menurunnya volume produksi beras, meningkatnya konsumsi beras per kapita per tahun, dan peralihan lahan-lahan sawah di daerah produktif. Di lain pihak, kita memiliki produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang melimpah seperti kelapa sawit, cengkeh, kayu, buah, dan sayur-sayuran yang kita ekspor ke negara lain, juga memiliki keunggulan komparatif di bidang produksi tekstil. Indonesia mampu memproduksi tekstil yang berkualitas dengan biaya produksi rendah sehingga harganya relatif murah. Dengan keunggulan itu, Indonesia dapat menjalin hubungan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Bagi negara-negara tersebut, lebih baik mengimpor tekstil dari Indonesia dibandingkan harus memproduksinya sendiri dengan biaya yang lebih mahal. Dengan demikian, muncullah perdagangan antar negara atau ekspor dan impor. Itulah yang dinamakan perekonomian terbuka, yaitu suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlibat secara luas dalam bekerja sama dan perdagangan internasional. Ditampilkan data ekspor barang pertanian Indonesia per 7 Oktober tahun 2018. Di antaranya ada beberapa jenis barang dengan jumlah dan negara tujuan yang akan dikirimkan. Untuk barang yang pertama ada cocoa liqueur dengan jumlah 100 ton dan negara tujuan dikirimnya cocoa liqueur itu adalah Amerika. Kemudian untuk jenis barang yang kedua ada sayur mayur dengan jumlah 50 ton dan dikirim ke negara tujuan yaitu Jepang. Kemudian nomor 3 ada gula organik dengan jumlah 6,1 ton dikirim ke negara tujuan yaitu Rumania. Selanjutnya ada kelapa dengan jumlah 297 ton dan dikirim ke negara tujuan yaitu Koma. Kemudian yang kelima ada barang babi potong dengan jumlah 750 dan dikirim ke negara tujuan yaitu Singapura. Dan yang terakhir ada sarang burung walet dengan jumlah 145 kg dan dikirim ke negara tujuan yaitu Cina. Selanjutnya ditampilkan data impor produk Indonesia. Ada beberapa produk dan jenis barangnya. Untuk produk yang pertama ada barang konsumsi dengan jenis barang berupa makanan, minuman, susu, mentega, daging, dan beras.
Kemudian untuk produk yang kedua ada bahan penolong, jenis barangnya seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan, dan kendaraan bermotor. Kemudian untuk produk yang ketiga ada barang modal, jenis barangnya berupa alat berat seperti pesawat terbang, mesin cukur cadang, dan komputer. Dan produk yang keempat ada hasil pertanian dan jenis barangnya berupa beras, terigu, kacang kedelai, dan buah-buahan. Produk yang kelima ada hasil industri. Jenis barangnya berupa barang-barang elektronik, bahan kimia, dan kendaraan. Kemudian untuk produk yang terakhir, yang keenam, yaitu bidang jasa. Jenis barang dari bidang jasa antara lain Indonesia bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Pembahasan selanjutnya mengenai kerjasama ekonomi internasional. Apa kerjasama internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Yang kedua, mengapa kerjasama internasional? Kerjasama internasional dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang kelima, meningkatkan devisa negara. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana kerjasama internasional. Bentuk kerjasama antar negara di bidang ekonomi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, ditentukan berdasarkan perjanjian yang disepakati antar negara. Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan, kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Untuk pembahasan pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Pembahasan yang kedua yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Pembahasan pertama yaitu mengenai kerjasama regional, adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya kawasan ASEAN, MEE, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kerjasama internasional, adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan, contohnya IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain. Yang keempat yaitu apa saja badan kerjasama internasional di bidang ekonomi.
Yang pertama ada Badan Kerjasama Regional, meliputi yang pertama yaitu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di berbagai bidang. Berikut ini adalah komite-komite yang dilibatkan oleh ASEAN. Untuk yang pertama ada Committee on Food, Agriculture and Forest atau Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan. Yang kedua ada Committee on Trade and Tourism atau Komite Perdagangan dan Pariwisata. Yang ketiga ada Committee on Finance and Banking atau Komite Keuangan dan Perbankan. Yang keempat ada Committee on Industry, Mining and Energy atau Komite Industri, Pertambangan, dan Energi. Yang kelima ada Committee on Transportation and Communication atau Komite Transportasi dan Komunikasi. Yang keenam ada Committee on Cultural and Information atau Komite Kebudayaan dan Informasi. Selanjutnya ada Committee on Welfare, Society and Development atau Komite Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan. Badan Kerjasama Regional yang kedua yaitu ada AFTA atau Asian Free Trade Area. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari tahun 1992. Berikut ini beberapa tujuan dari AFTA. Yang pertama, meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN maupun di luar ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Badan Kerjasama Regional yang ketiga ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Keberadaan APEC atas prakarsa Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994 Indonesia sebagai tuan rumah di APEC 2, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020.
Untuk negara anggota yang termasuk dalam kategori negara maju, kawasan bebas dan terbuka harus sudah terrealisasi paling lambat tahun 2010. Keikutsertaan Indonesia dalam forum APEC diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, investasi, dan perdagangan internasional. Selain itu, keanggotaan Indonesia juga diharapkan dapat memperlancar dan mempererat kerjasama non-ekonomi antar sesama negara anggota pada tingkat bilateral maupun multilateral. Badan kerjasama yang keempat ada EU atau European Union. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom atau European Atomic Energy Community dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Masyarakat Eropa atau ME, dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa. Kegiatan Uni Eropa pada awalnya hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi, sejalan dengan pertambahan anggota Uni Eropa, perkembangan pula bentuk kerjasama itu. Kerjasama tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama negara anggota Uni Eropa. Anggota Uni Eropa terdiri atas 27 negara. Negara-negara anggota Uni Eropa terdiri atas Irlandia, Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Austria, Belgia, Luxembourg, Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Ceko, Hungaria, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Latvia, Lituania, Estonia, Rumania, dan Bulgaria. Badan kerjasama regional yang kelima ada EFTA atau European Free Trade Area. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri dari Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Kerjasama regional yang keenam atau Badan Kerjasama Regional yang keenam ada ADB atau Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah.
Demikian pembahasan mengenai modul 10 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.